It's okay, no problem, saya maafkan. Itu namanya berlatih empati. Jadi kenapa dia melakukan kesalahan itu? Cari akarnya, tidak menghakimi. Tapi kalau kita menghakimi, kita merasa paling benar, seolah-olah orang lain itu harus seperti yang kita bayangkan. Kita sedang berharap kesempurnaan dari yang tidak sempurna, itu yang membuat kita marah. Tidak ada ruang dalam diri kita. Kalau yang ketiga ini sudah dilakukan, masih gitu-gitu aja, terpaksa minta bantuan kepada terapis atau konselor. Saya membuka konsultasi khusus, antriannya luar biasa. Ternyata sebetulnya masalah yang saya rekam dari semua yang datang ke rumah itu, sebetulnya bukan masalah dia dengan orang lain. Kebanyakan masalah dia dengan diri dia sendiri. Ada yang datang ke saya, begitu datang langsung nangis. Udah 1/4 jam nangis. Mau kapan bicaranya? Konsultasinya sejam, jam berikutnya sudah ada orang lain. Ini nangis udah 1/4 jam. Udah. Jadi terpaksa saya intervensi supaya dia bisa mengerem emosinya. Karena kalau saya biarkan bisa nangis sejam. Masa saya lihat orang nangis terus? Betul enggak? Begitu saya telusuri, ternyata masalah dia bukan dengan pasangan. Dia menganggap yang bermasalah adalah pasangannya. Ternyata yang bermasalah itu adalah dirinya sendiri. Jadi kebanyakan yang datang kepada saya, 99% itu adalah masalah orang itu dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Tetapi kita menyangka seolah-olah masalahnya adalah orang lain. Jadi sebetulnya karena apa? Empati tidak punya. Betul nggak? Jadi terpaksa harus minta bantuan pada konselor, orang yang ahli. Nah hati-hati ya, jangan membicarakan keburukan pasangan pada orang yang sembarangan. 10 orang mendengar cerita keburukan pasangan kita, dia sedang memikirkan keburukan itu untuk pasangan kita. Keburukan pasangan kita akan menguat di pikiran orang-orang yang kita ajak untuk bicara. Hati-hati. Jadi kalau mau bicara sekali aja pada konselor, jangan pada orang sembarangan. Ya, ini pengumuman penting. Ya, nah berikutnya, bebaskan diri dari penjara masa lalu. Ingat ya Bapak Ibu, apa yang sudah terjadi itu sudah lewat. 1 detik yang lalu aja itu namanya masa lalu. Buat apa kita hidup di masa lalu? Hidup itu di masa sekarang supaya masa yang akan datang lebih bagus. Ngambil pelajaran dari masa lalu tidak masalah. Tapi terikat pada masa lalu itu masalah. Ulangi. Saya beritahu, apa tadi yang pertama? Akui kalau perasaan marah itu ada, nggak apa-apa. Akui rasa sakit itu ada, akui rasa terluka itu ada, nggak apa-apa. Tetapi amati, kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, kita bukan tubuh. Keluar dari situ menjadi pengamat. Jangan larut di arus sungai itu. Ya, jadilah langit biru, jangan jadi awan putih, awan hitam. Lihat langit, awan putih datang, awan hitam datang, tidak mengganggu langit. Nah kita tuh harus seperti itu. Karena kesadaran murni kita tuh abadi, tidak ternoda, maha suci, maha segalanya. Yang kedua, apa tadi? Ingat semua orang pun bisa melakukan kesalahan, termasuk saya. Yang ketiga, berlatih berempati, belajar memahami mengapa orang melakukan itu. Pahami itu, pasti ada latar belakangnya. Kalau kita pahami, dengan pemahaman itu lebih mudah kita memaafkan. 3, kalau tidak sanggup minta bantuan orang lain. Yang ahli, konselor ya, yang ahli. Jangan sembarang bicara, karena itu jadi doa. Bebaskan diri dari penjara masa lalu. Jangan tinggal di masa lalu. Ya, hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Aduh, ini berulang-ulang saya sampaikan. Tapi banyak yang nggak ngerti. Yuk kita lihat ayatnya dulu. Kita lihat Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-22. Ya,
Saya bacakan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Fadl itu keutamaan. Wala ya'tali ulul fadli. Ulul itu pemilik, ya. Janganlah orang-orang yang punya kelebihan dari kamu, minkum, ya. Kemudian wasaati, dan orang-orang yang punya kekurangan di antara kamu. Ya. Ya. Ayyutu ulil kurba wal masakin, ya. Bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Pernah nggak ada kesombongan dalam diri begini? Kamu hidupmu bergantung pada saya. Oh, yang punya kelebihan, ya. Saya tidak akan pernah ngasih bantuan sama kamu. Betapapun sulitnya kamu. Tuh. Ini nih ya, yang senyum-senyum kelihatan ini pernah begitu. Ini ada ayatnya ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Janganlah orang-orang yang punya kelebihan dalam segala hal bersumpah. Sumpahnya apa? Saya tidak akan memberikan bantuan. Ini apalagi pada kaum kerabat. Apalagi pada orang yang miskin. Misalnya ada orang yang susah, mungkin pernah melakukan tindakan yang salah kepada kita. Pokoknya saya tidak akan pernah memperhatikan kamu lagi. Padahal dia mampu. Ingat, saat itu dia sedang memutus berkah dirinya. Ya, sama seperti orang yang punya kekurangan bersumpah juga, saya tidak akan pernah minta bantuan sama saudara saya yang sombong itu. Jangan. Ya, pokoknya jangan bikin sumpah serapah lah pokoknya ya. Itu. Karena Allah mengatakan yang punya kelebihan tidak boleh sumpah serapah. Yang punya kekurangan tidak boleh sumpah serapah. Seolah-olah dia tidak butuh orang lain. Gak boleh. Kenapa Allah bicara begini di Quran surat An-Nur ini? Karena banyak kejadiannya. Banyak kayak gitu. Ibu bapak yang punya kelebihan harta dengan kesombongannya mengatakan, kamu pasti butuh saya. Itu segala puji milik Allahnya sudah jelas dirampok sama dia. Jadi kalau sholat bilang alhamdulillahi rabbil alamin, bohong itu. Ya. Kenyataannya apa? Kenyataannya dia masih melakukan seperti itu. Dia tidak punya pemahaman terhadap orang lain. Hati-hati. Ya. Yang kekurangan pun jangan seolah-olah kamu tidak butuh orang. Apalagi amit-amit saya harus datang ke rumah orang kaya itu. Misalnya mengatakan, gak boleh. Kalau ada orang lain yang kaya, rasakan kekayaannya seolah-olah kita sudah kaya seperti mereka. Pasti kamu kaya. Gitu aja kok doanya. Ya, wah itu mahal ilmunya. Ya, kemudian apa selanjutnya? Ya, wal muhajirina fi sabilillah. Dan tidak boleh juga kamu tidak mau memberikan bantuan pada orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, yang sedang berhijrah menuju Allah. Nah, hadirin, orang yang berhijrah menuju Allah itu di Quran diberi gelar Bani Israel. Bani Israel, Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Siapapun orang yang ingin berhijrah kembali ke jalan Allah, siapapun itu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, saya yakin mungkin ada perenungan diri. Saya sudah beragama selama ini dari kecil, kok saya gini-gini aja. Saya masih punya kemarahan, sulit memaafkan. Ya, rasanya semua ritual ibadah sudah dilakukan, tapi kok saya gini-gini aja. Saya yakin pasti itu ada. Betul? Lalu Bapak Ibu ingin hijrah. Ingin hijrah. Apa yang salah dengan saya? Oh, ternyata banyak yang salah dengan saya. Perbaiki satu persatu. Nah, orang yang sedang seperti itu harus diberi bantuan. Jadi orang yang punya kelebihan nih, punya kelebihan dalam kesadaran, kelebihan dalam kebijaksanaan, tolong dong orang-orang seperti itu.
Yang punya kelebihan dalam ilmu, tolong dong orang-orang seperti itu. Yang punya kelebihan dalam harta, tolong dong orang-orang seperti itu. Jangan bersumpah malah tidak akan membantu orang lain. Nah, sebaliknya yang kekurangan pun jangan pernah bersumpah. Ya, karena sakit hati dengan orang kaya, mulai besok saya bersumpah tidak akan ketemu dia lagi. Gak boleh. Sudah aja maafkan, kan dia baru kaya. Kayanya baru, jadi masih belajar. Makanya sombong-sombong sedikit gak apa-apa. Ya, orang kaya sombong itu gak apa-apa. Ini udah miskin sombong lagi, itu yang apa-apa. Nah, lanjutkan, gak boleh ya, gak boleh. Ya, orang sombong orang kaya tidak boleh sombong. Karena tidak ada kekayaan, tidak ada milikmu, semua miliknya Allah. Ya, ingat ya, ingat ya, ingat. Ya, nah lanjut. Di ayat ini Allah mengatakan, ya, wal ya'fu wal yasfahu. Nah, ya. Dan Allah mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada. Jadi ayat ini cerita yang berkelebihan dan kekurangan. Jangan sampai sumpah serapah. Yang kelebihan jangan sombong dengan kelebihannya. Yang kekurangan jangan merasa rendah diri dengan kekurangannya. Ini yang dimaksud ayat ini. Makanya kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan belajar berlapang dada. Nah, kalau di Quran itu kan global aja begini. Ya. Gimana cara memaafkan? Sudah saya kasih tahu caranya tadi. Keren itu. Ya. Dan itu kalau dilakukan luar biasa. Pintu berkah terbuka, hubungan jadi semakin harmonis. Kita tidak terisolasi lagi dalam kehidupan ini. Kemanapun mau pergi bebas. Aduh, satu musuh aja sudah cukup membuat dunia ini sempit. Ya. Oke. Paham ayat ini? Jadi perintahnya apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dada. Ya. Ada juga yang dadanya lapang susah memaafkan. Ya. Ya. Lapang dada yang dimaksud di sini apa? Punya kemampuan memahami, punya kemampuan berempati kenapa orang lain melakukan kesalahan itu. Sehingga dia mudah untuk bisa menerima kenyataan itu. Paham ya? Oke, sudah siap hari ini memaafkan? Sudah siap. Sudah siap membuka pintu berkah bagi diri sendiri? Yes, yes, itu. Lihat nanti keajaiban akan datang. Ya, keajaiban. Gak usah nunggu lebaran. Ya, pulang dari sini langsung lakukan ya. Iya, gak usah nunggu lebaran. Lilating bisi maut. Makanya di Quran surat Asy-Syura, ini lihat Asy-Syura surat ke-42 ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Itu kata Quran. Jadi mekanisme alam semesta ini tidak ada pengampunan dosa. Perhatikan saya. Di alam semesta ini tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada penghapusan dosa. Yang ada adalah pengampunan dosa. Beda nggak penghapusan dan pengampunan? Beda. Kamu nyubit orang, kapan nyubitnya? Ya ketika orang masih hidup. Dan kamu juga bisa nyubit, kamunya masih hidup. Cubit itu orang, cek. Sakit? Sakit. Sakit yang diderita orang itu nanti akan dikembalikan kepada kamu. Ya, misluha. Sama tidak berkurang. Rasa sakit yang ditimbulkan pada orang dari kamu itu akan dirasakan oleh kamu lagi. Kapan? Ya tidak mungkin ketika kamu sudah mati. Tidak mungkin nanti. Di akhirat gak mungkin. Kamu akan dicubit di kehidupan lagi. Kalau tidak selesai di kehidupan yang sekarang, ya pasti kamu akan datang lagi ke sini. Bayar tata, nyubit ka batur teh. Itu nyubit. Kamu menyakiti orang. Rasa sakit yang diderita oleh orang itu akan kembali pada kamu.
Bayangkan kita ya, setiap hari hutang lama belum selesai, setiap hari kita buat hutang baru. Atau tambah numpuk hutang itu. Makanya ketika disakiti orang, sudah sadari. Jangan-jangan saya pernah menyakiti dia di kehidupan yang dulu. Dan kalau ini adalah cara semesta membayar utang saya terima supaya selesai. Saya tidak mau menimbulkan utang baru. Begitu kita disakiti orang, malah kita kembali menyakiti orang itu. Nu baheula can punah, timbul lagi masalah baru. Ya, itu yang bikin kita lahir lagi. Tidak ada ujung pangkalnya. Lihat Bapak Ibu sekali lagi. Tidak ada penghapusan dosa. Yang ada pengampunan dosa. Bagaimana cara mengampuni dosa? Ketika kamu dicubit orang, mencubit orang, maka kamu akan dicubit orang. Itu. Begitu kamu dicubit orang, langsung menerima, tidak nyubit lagi, selesai itu. Itu namanya pengampunan dosa. Jadi ketika kamu disakiti oleh orang, ini pengampunan dosa. Yes, saya terima dan hari ini saya tidak ada lagi membuat yang baru. Gitu. Maaf. Suami selingkuh. Terima enggak? Baru aja pelajarannya barusan. Jangan-jangan di kehidupan yang dulu saya pernah selingkuh. Dan sekarang saya diselingkuhi. Kalau ini adalah cara semesta mengampuni dosa saya terima, saya maafkan. Karena ini bukan urusan saya dengan suami, itu urusan saya dengan diri saya sendiri. Beres tuh. Bareng lagi kemana-mana. Selesai. Udah yang lalu, kan tadi udah dikasih resepnya. Yang lalu sudah selesai. Kan kenyataan sekarang tidak. Hese-hese ting. Bener itu bahasa Inggrisnya riweuh sorangan. Taeta maneh mah kitu wae. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Dengarkan ini, penting saya sampaikan. Banyak yang salah kaprah. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Contoh, kok saya ditipu orang ya? Oh, jangan-jangan saya pernah menipu orang lain sebesar ini. Kalau ini adalah cara semesta mengampuni dosa saya, yes, saya terima. Selesai itu pengampunan. Jadi yang mengampuni dosa itu adalah kamu sendiri. Kakara ngerti ya ngaji ti baheula? Paham? Oke. Jadi balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Clear ya? Ya. Apapun kejahatan yang pernah kita lakukan, semua akan dikembalikan kepada kita. Rasa sakit yang kita timbulkan pada siapapun, termasuk pada makhluk yang lain. Ada binatang disakiti oleh kita. Sakit yang diderita binatang itu akan dikembalikan kepada kita dengan sakit yang sama. Misluha itu sarua, setimpal, tidak ada yang dikurang. Paham? Oke. Jadi semua yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu itu sebetulnya pengampunan dosa. Tapi kita tidak mengerti. Lalu kita menolak seolah-olah itu bukan hasil kita. Padahal tidak ada yang datang dalam kehidupan kita tanpa undangan kita. Kita yang telah mengundang itu semua. Kuncinya cuma satu. Terima. Sudah. Cok, beres. Hidup kita mulai keluar tuh. Mulai berkah, wajah mulai ceria gitu. Betul? Bisa seri. Aduh, iya mah seri gimana hese. Ya Allah. Ya. Senyum aja susah. Mau ketawa aja aduh susah.
Duh, itu pasti kolesterolnya tinggi itu. Lihat saya semuanya. Belum selesai kajian tadi. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Clear ya? Ingat ya, semua yang kamu lakukan pada siapapun akan kembali pada kamu sendiri. Baik itu kebaikan maupun kejahatan. Misluha, sama. Tidak akan ada yang lepas. Semesta itu mencatat begitu rapi dan jujur. Ya, maka kata Quran, faman afa waslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Nah, ini. Lihat saya semuanya. Ada orang menyakiti kita. Gak usah kita yang membalasnya, gak usah. Karena sakit yang kita derita akan diderita oleh orang itu. Begitu kata Quran, misluha, sama. Tugas kita apa? Malah kata Quran, tugas kamu memaafkan dan berbuat baik. Ini mah Quran keren banget. Ya. Maka dijelaskan agak lama ya supaya ngerti. Jadi kalau orang melakukan sesuatu yang menyakitkan kita, pertama sadar sebetulnya rasa sakit itu karena kita yang mengizinkannya. Yang kedua, memang ada unsur dari orang itu, tapi orang itu tidak menyakiti kita. Dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Dan itu akan kembali pada dirinya. Jadi buat apa? Karena gak ada urusan dengan kita. Maka urusan kita cuma satu, maafkan dan berbuat baik. Wah, ini prakteknya memang berat, Ibu. Komo resep kanu kawonan mah ya. Ya. Berat. Makanya puncaknya belajar agama, kata sesepuh saya, guru saya, nyaah kanu ngewa, tah eta luhurna agama mendidinya. Iya mah boboraannya nyaah kanu ngewa. Batur nu nyaah malah dipikang ngewa. Betul? Nah, ada sesuatu yang luar biasa yang saya mau ungkapkan di ayat ini, ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Ajrun itu sering terjemahkan pahala. Pahala ajrun itu zarah itu zat. Maka orang-orang yang bisa memaafkan kejahatan orang lain, bahkan dia bisa berbuat baik pada orang itu, kata Allah, zatku balasannya. Fa ajruhu 'alallah, zatku balasannya. Allah sendiri yang menawarkan sebagai balasannya. Bayangkan Allah itu, ya. Kalian yang bermasalah dengan orang lain, tapi Allah menghadirkan diri. Kalau kamu bisa membuat kebaikan pada orang yang jahat kepada kamu dan kamu memaafkannya, aku hadiahnya. Fa ajruhu 'alallah. Aduh, kadang-kadang mohon maaf ya, dalam kehidupan kita ini belajar spiritual, ngomongkeun batur jalan. Betul enggak? Saya juga bingung ya. Fitnah jalan, kebohongan jalan. Yang mau dicari itu apa tuh? Bingung saya juga. Cenah teh cari ilmu. Terus memang kalau ilmunya sudah banyak apa? Kan sebenarnya puncaknya kehidupan mah akhlak. Ya toh? Orang tidak akan menilai berapa besar ilmu kita, berapa banyak ilmu kita, berapa banyak hafalan kita. Tetapi yang akan dinilai itu adalah berapa mulia akhlakmu. Ketika kamu bisa memperlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Itulah kemuliaan. Sudah bisa nangkap? Oke, ya, saya tidak ulang lagi. Itu tadi baru satu episode bahayanya tidak memaafkan. Sekarang bahayanya fitnah. Bayangkan kalau semua yang tadi dibahas. Fitnah itu dapat menyebabkan kerusakan sosial dan psikologis serta perpecahan di masyarakat. Bayangkan. Fitnah itu. Fitnah juga dapat menimbulkan kesengsaraan bagi yang difitnah maupun bagi yang memfitnah. Apa bahayanya fitnah? Satu, merusak reputasi orang lain. Merusak harga diri orang lain.
merusak citra orang lain. Ingat ya, tadi hukumnya apa? Kejahatan yang kamu lakukan akan kembali pada kamu sendiri. Misluha, sama besarnya. Ingat ya, tadi ketika kita memfitnah orang, sebenarnya yang sedang kamu fitnah siapa? Kamu sedang menghadirkan fitnah buat dirimu sendiri sebesar yang kamu lakukan. Kalau saya ya, mikir-mikir dulu. Saking sayangnya pada diri sendiri. Makanya sayang pada diri sendiri itu bukan ego. Sayang pada diri sendiri itu adalah tanggung jawab. 2. Bahayanya fitnah memicu konflik dan perpecahan. Mengganggu keharmonisan sosial. Menimbulkan kesengsaraan. Membuat orang sulit dipercaya. Merusak hubungan antar umat. Apalagi kalau sudah menyangkut agama. Hati-hati. Membawa situasi yang menegangkan. Wah, dampaknya banyak sekali ya. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 191, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang saudaranya yang tidak ada padanya, maka dia telah melakukan fitnah. Jadi fitnah itu membicarakan sesuatu tentang saudara kita sendiri. Yang dibicarakan oleh kita itu bukan kenyataan, hanya persepsi kita tentang saudara kita. Itu termasuk kategori fitnah. Bayangkan kita suka seenaknya bicarakan orang lain. Padahal kita tidak menyaksikan dan tidak merasakannya. Dan itu semua akan kembali kemana? Nih sekarang kalau Bapak Ibu difitnah orang, sudah. Berarti itu pengampunan dosa? Nah, caranya gimana? Jangan-jangan saya pernah melakukan yang gini kepada orang lain. Kalau ini cara semesta mengampunkan dosa saya, stop. Saya tidak akan bereaksi apa-apa. Saya terima, saya maafkan. Selesai? Nah gitu, baru ngaji. Saya sedih ya sebetulnya ya. Kita ini satu umat saja, umat Islam ya. Waduh, saling curiga. Ketika ada orang lain menyampaikan pandangan baru, wah, langsung dinilai beda, sesat, salah gitu. Coba diam dulu ya. Kan kunci hidayah itu mendengar. Dari mendengar itulah kita akan dapat hidayah. Perhatikan dulu. Jangan buru-buru menilai. Kenapa? Karena kita tuh selalu berharap kesempurnaan dari yang tidak sempurna. Saya akui, saya ini tidak sempurna. Maka jangan berharap kesempurnaan dari saya. Pasti ada sisi-sisi salahnya dari diri saya. Dan saya mengakui itu. Ya, mana yang paling bagus? Menasihati orang itu di depan publik atau di depan orangnya? Pilihan A atau B. Menasihati orang itu di depan publik atau di depan orangnya? Di depan orangnya. Karena menurut peribahasa, menasihati orang di depan publik adalah mempermalukannya. Jadi kalau mau menasihati orang, jangan di medsos. Jangan di Facebook, jangan di YouTube. Datangi orang itu, nasihati kalau dia salah. Itu yang keren. Dia mengangkat derajat orang itu. Tapi kalau dia menasihati orang di depan publik, apalagi dengan penghakiman, itu mempermalukan orang. Dan memperlakukan orang, merusak reputasi orang, itu termasuk fitnah. Jadi jangan sembarang bikin konten. Dan saya tidak pernah bikin konten. Ada yang bilang, kapan saya mau mengenal dirinya katanya. Tiap hari bikin konten. Saya bikin konten hanya ketika ada kajian rutin di sini. Di luar itu saya tidak bikin apa-apa. Dan kajian ini yang kemudian tiba-tiba besoknya sudah ada akun ini, akun itu, akun ini, akun ini. Wah,
Nah itu yang ngonten. Kalau saya nggak ngonten. Saya bikin kajian rutin setiap hari Rabu dan kajian ini direkam dan diupload. Jadi saya tidak bikin konten. Bikin konten metu ibu tah, anu sok mepes gelas di dapur. Tah. Kemudian di-share di Facebook. Betul nggak? Iya. Tataluan pakai panci, tah eta konten mah. Betul nggak? Ya, ayah tuh ibu-ibu ya. Saking ingin bikin kontennya, eta nepi ke karentob eta alat-alat dapur. Dan akolan ge kumutu atuh. Lain ku senok ya. Saking ingin konten. Nah itu konten. Saya hanya menyebarluaskan pikiran-pikiran. Kalau yang sejalan ambil, yang nggak sejalan sudah tinggal di cancel. Tidak usah komen yang negatif. Ketika Anda komen yang negatif, Anda bermasalah dengan diri Anda sendiri. Gitu aja kok, sederhana. Tidak ada kan pemaksaan dari saya harus mendengarkan kajian saya. Ada? Tidak. Kajian saya hanya untuk orang yang terbuka. Yang masih tertutup, minggir. Gitu aja. Ya? Iya. Daripada memfitnah kan itu. Oke, lanjut dulu. Barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang saudaranya yang tidak ada padanya, maka dia telah melakukan fitnah. Saudara itu, semua kita akan saudara.